Alasan Sintayong turunkan pemain dengan rata-rata usia 23 tahun ke bawah. Sosok Ula Romeni yang dinantikan di Timnas Indonesia. Timnas Indonesia makin solid, tanggapan Indra Syafri bikin terkejut. Cek fakta, Timnas Malaysia ketar-ketir lihat kemajuan Timnas Indonesia. Gelandang klub NAC Breda beri kabar mengejutkan setelah diminta perkuat Timnas Indonesia. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Alasan Sintayong turunkan pemain dengan rata-rata usia 23 tahun ke bawah. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, telah menjelaskan mengapa dia memilih skuad muda untuk menghadapi Vietnam dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan berturut-turut atas Vietnam. Pada pertandingan pertama, rata-rata usia skuad Garuda adalah 21,5 tahun, sementara pada pertandingan kedua, rata-rata usianya adalah 22,5 tahun. Sintayong sengaja memilih pemain muda untuk membangun generasi emas Timnas. Menurutnya, Vietnam adalah lawan yang tangguh, tetapi generasi emas tim tersebut akan segera berakhir. Di sisi lain, Indonesia sedang membangun generasi emas dan fokus pada permainan menyerang. Dalam skuadnya, Sintayong memilih pemain seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Nathan Choyaon di lini belakang. Selain itu, pemain muda lain seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Hoki Caraka juga dipilihnya. Meskipun beberapa pemain mengalami sakit dalam pertandingan kedua, Sintayong tetap memberikan kesempatan pada pemain muda seperti Asnawi Mangkualam dan Witan Sulaiman. Bahkan, pemain tertua dalam skuad, Hom Haye, berusia 29 tahun. Sintayong mengakui risiko besar dalam mempercayakan pemain muda untuk bermain bersama Timnas Indonesia. Namun, dia juga menekankan bahwa pemain yang bertahan akhirnya menjadi inti Timnas. Para pemain akhirnya memahami gaya bermain yang diinginkan oleh Sintayong dan mencapai hasil yang diharapkan. Pelatih itu bangga karena para pemain mengikuti instruksinya dengan baik dan tim mendapatkan kekuatan dari kerja keras mereka. Sosok Ula Romeni yang dinantikan di Timnas Indonesia. Ula Romeni, pemain FC Utrecht, belakangan menjadi sorotan para penggemar Timnas Indonesia. Hal ini karena ia menyatakan telah berkomunikasi dengan Ketua PSSI, Erick Thohir, mengenai rencana naturalisasi untuk bergabung dengan skuad Garuda. Romeni memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Medan. Meskipun pernah membela Timnas Belanda U19 dengan mencatat 1 gol dari 3 pertandingan, dia menyatakan kehormatannya terkait potensi naturalisasi tersebut dalam wawancara di kanal YouTube Voetbal Premier. Berposisi sebagai penyerang tengah, Romeni dipandang menarik oleh pelatih Sintayong karena kebutuhan akan seorang penyerang, nomor 9, yang konsisten di Timnas Indonesia. Prestasi Romeni mencuat saat bermain bagus untuk FC Emmen pada musim 2022-2023, di mana dia mencetak 11 gol dari 33 pertandingan di Eredivisie. Meskipun performanya belum sebaik musim lalu setelah pindah ke FC Utrecht pada musim 2023-2024, di mana dia hanya mencetak 1 gol dari 13 laga karena cedera, Romeni tetap dianggap memiliki potensi besar oleh beberapa pengamat. Roni Pangemanan, seorang analis sepak bola, menilai Romeni sebagai striker yang bagus dan memiliki masa depan cerah. Dia menyarankan agar Sintayong mempertimbangkan untuk merekrut Romeni ke Timnas Indonesia karena kebutuhan akan striker yang berkualitas. Timnas Indonesia makin solid, tanggapan Indra Syafri bikin terkejut. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, menegaskan bahwa perdebatan mengenai pemain keturunan dan lokal harus dihentikan setelah melihat performa solid Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia baru-baru ini berhasil mengalahkan Vietnam dalam laga keempat Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan 3-0 ini di Stadion Nasional Mai Dinh, Hanoi, pada Selasa, 26 Maret 2024, merupakan kemenangan pertama tim Merah Putih di Hanoi setelah 20 tahun. Selain memutus rekor buruk, peningkatan kualitas dan permainan skuad Garuda juga mendapat apresiasi. Namun, meskipun banyak yang bangga dengan peningkatan kualitas Timnas Indonesia, ada beberapa pihak yang masih mengkritik, menyatakan bahwa keberhasilan tim tersebut disebabkan oleh banyaknya pemain keturunan yang bermain. Indra Syafri menegaskan bahwa perdebatan mengenai pemain keturunan dan lokal seharusnya sudah berakhir. Ia menekankan bahwa semua pemain yang membela Timnas Indonesia adalah anak bangsa Indonesia dan sudah memiliki paspor Indonesia. Oleh karena itu, tidak perlu lagi membahas status keturunan pemain. Indra Syafri menekankan bahwa semua pemain yang telah memiliki paspor Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membela tanah air, dan harapannya adalah dukungan untuk timnas semakin meningkat, tanpa membedakan antara pemain keturunan dan lokal. Dia menegaskan bahwa tujuan semua pemain adalah sama, yaitu membawa tim Merah Putih meraih prestasi tertinggi. Maka dari itu, dia meminta agar pembicaraan mengenai pemain keturunan dihentikan. Menurutnya, yang menentukan adalah dokumen resmi, yaitu paspor, dan jika seorang pemain sudah memiliki paspor Indonesia, maka dia adalah bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kewajiban untuk membela negaranya. Cek fakta, Timnas Malaysia ketar-ketir lihat kemajuan Timnas Indonesia. Kekalahan berturut-turut yang dialami oleh Malaysia diyakini akan mengakibatkan penurunan posisi mereka dalam peringkat FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional. Pada laga lanjutan grup D kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia kalah 0-2 dari Oman di Stadion Nasional, Bukit Jalil, Selasa lalu. Ini merupakan kekalahan kedua mereka dari Oman setelah sebelumnya kalah dengan skor yang sama di Muscat pekan sebelumnya. Menurut perhitungan dari VOTI Rankings, Harimau Malaya diperkirakan akan kehilangan 15,63 poin dan turun 5 peringkat, menjadikannya turun ke peringkat 137 dunia. Situasi ini diprediksi akan membuat Malaysia tertinggal oleh Indonesia setelah 5 tahun unggul. Indonesia diproyeksikan untuk naik peringkat setelah meraih 2 kemenangan beruntun atas Vietnam. Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di Jakarta dan 3-0 di Hanoi. Kemenangan ini membuat tim Merah Putih mengantongi 1.102,7 poin dan naik ke peringkat 135 dunia. Kenaikan 7 peringkat dari posisi sebelumnya memungkinkan Indonesia untuk melampaui 2 negara Asia Tenggara lainnya yang juga mengalami kekalahan dalam 2 pertandingan pertengahan Maret 2024, yaitu Malaysia dan Filipina. Sementara Thailand tetap menjadi negara ASEAN dengan peringkat tertinggi di daftar peringkat FIFA. Meskipun diprediksi akan turun peringkat setelah kekalahan, tim Gajah Perang masih bertahan di posisi 102. Sejak ditangani oleh Shin Tae-yong pada akhir 2019, Timnas Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam peringkat. Setelah menduduki peringkat 173 pada Desember 2019, mereka turun 2 peringkat hampir setahun kemudian. Namun, mereka kemudian meroket dan mencapai peringkat 151 dunia. Pada April 2023, Shin membawa skuad Garuda meraih peringkat 149 dan berhasil naik hingga mencapai peringkat 142 pada daftar peringkat FIFA bulan lalu. Gelandang klub NAC Breda beri kabar mengejutkan, setelah diminta perkuat Timnas Indonesia. Boris van Schuppen, gelandang NAC Breda, memberikan tanggapan atas permintaan banyak netizen Indonesia agar ia memperkuat Timnas Indonesia. Melalui akun Instagramnya, Boris van Schuppen, Boris menyatakan bahwa dia tidak bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, karena dia tidak memiliki darah Indonesia dalam dirinya. Netizen Indonesia telah menyampaikan harapan kepada Boris van Schuppen untuk memperkuat Timnas Indonesia, karena dia merupakan seorang pemain yang dihargai. Meskipun musim ini dia baru bermain sekali karena cedera lutut, Boris van Schuppen merupakan salah satu gelandang utama NAC Breda.
Boris bahkan telah menunjukkan kolaborasi yang baik dengan gelandang anyar timnas Indonesia, Tom Haye, di lini tengah NAC Breda. Namun, Boris mengonfirmasi bahwa dia adalah keturunan Belanda, yang membuat banyak penggemar sepak bola Indonesia kecewa. Dengan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada para penggemar saya di Indonesia. Saya minta maaf, saya adalah orang Belanda dan saya tidak bisa memperkuat timnas Indonesia, tulis Boris van Schuppen di cerita Instagramnya. Alasan Boris untuk menyampaikan hal ini karena dia telah menerima banyak pesan dari pengikutnya di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun demikian, dia mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh para penggemar. Harapan para netizen Indonesia terhadap kemajuan sepak bola Indonesia sangat besar, dengan keyakinan bahwa kehadiran pemain diaspora yang berkualitas akan meningkatkan performa timnas Indonesia. Hal ini terbukti saat timnas Indonesia melawan timnas Vietnam dalam laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pada Selasa, 26 Maret 2024. Kehadiran Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen memberikan dampak positif yang signifikan bagi timnas Indonesia.